只要本王登了基，无论是三界崖还是北部七。 Di sisi lain, Han Sising menagih janjinya pangeran keempat bahwa dia akan meminjamkan belati itu. Namun Jun Bayu menjanjikan setelah nanti pulang dari pesta berburu, dia akan memberikan belati itu. Pagi harinya, sang raja pun mengadakan pesta berburu dan semuanya diajak ikut untuk pesta berburu. Namun tiba-tiba seorang prajurit melaporkan ada serangan mendadak dari pasukan berbaju zirah. Suasana pun berubah menjadi kacau. Sadar bahwa dirinya menjadi target tentara berbaju zirah, pangeran keempat pun segera menjauh dari pertempuran itu, namun dia terus dikejar. Han Sising yang belum mendapatkan belati itu, dia pun segera mengejar pangeran keempat. Dalam kejatuhan itu, Sising mencoba membuka belati itu. Dia berharap dirinya bisa kembali ke dunia nyata. Namun setelah dia membuka mata, ternyata dia masih di tempat yang sama. Dia beberapa kali mencoba, tetapi tetap saja tidak berhasil. Sementara itu pangeran keempat tampak heran terhadap apa yang dilakukan oleh Sising ini. Sising kemudian mengatakan bahwa dia melakukan itu agar dia pulang kembali ke asalnya. Dia sendiri juga tidak tahu bagaimana dia bisa datang ke tempat itu dan bagaimana caranya pulang. Pangeran keempat pun mulai curiga siapa sebenarnya Sising ini. Jangan-jangan dia berasal dari pulau asing. Melihat Sising begitu menyukai belati itu, pangeran keempat pun kemudian memberikan belati itu kepada Sising. Sementara itu pangeran kedua yang telah mengetahui jika pangeran keempat jatuh ke dalam jurang dan kemungkinan mati, dia langsung menemui sang raja. Dia meminta agar sang raja mengizinkannya mengambil alih pasukan Macan Putih, di mana pasukan Macan Putih ini sebelumnya adalah anak buah pangeran keempat. Pangeran kedua ini beralasan bahwa sedang terjadi perang di perbatasan. Awalnya sang raja tidak mengizinkan karena belum ada kepastian bagaimana nasib pangeran keempat. Tetapi tak berselang lama, seorang prajurit datang dan melaporkan jika jenderal kerajaan Duku sudah datang menyerang. Tentu saja ini adalah akal-akalan pangeran kedua. Hingga pada akhirnya raja pun memberikan izin pangeran kedua ini untuk mengambil alih pasukan Macan Putih. Sang raja ini tidak tahu kalau dirinya sedang ditipu oleh putra keduanya ini yang sangat berambisi untuk naik tahta. Sementara itu Chu Faiyan yang mengetahui jika adiknya diam-diam mengerahkan tentara baju zirah dan berkomplot dengan pangeran kedua untuk menghabisi pangeran keempat. Dia sama sekali tidak setuju dengan tindakan adiknya ini karena menurutnya itu sangatlah licik. Chu Faiyan ini sebenarnya sangat berharap dia bisa menjadi permaisurinya pangeran keempat. Namun karena kompetisi dengan Sising, akhirnya dia terkalahkan. Namun adiknya ini tidak peduli karena tujuan dia yang pertama bisa mengendalikan kerajaan Tianshu. Kemudian dia akan menyerang kerajaan Dongling. Sementara itu pangeran keempat Jun Bayu akhirnya ditemukan oleh anak buahnya. Anak buahnya melaporkan bahwa pangeran kedua Jun Baichen sudah mendapatkan perintah dari sang raja untuk mengambil alih pasukan Macan Putih.
Mendengar itu ia meminta Yingxi untuk mengantarkan Han Siseng pulang, sementara dirinya akan menangani pangeran kedua yang telah mengambil alih pasukannya. Pangeran kedua sendiri telah bertemu dengan Komandan Simo, yaitu anak buah dari pangeran keempat yang setia. Dia pun langsung mengatakan bahwa pasukan Macan Putih telah diambil olehnya atas perintah sang raja. Akan tetapi Komandan Simo ini menolak diperintah oleh pangeran kedua hingga membuat pangeran kedua ini menjadi marah. Namun bersamaan dengan itu pangeran keempat muncul dan langsung memberi pelajaran pangeran kedua. Pangeran kedua atau Jun Baichen ini sangat kaget, dia tidak mengira jika Jun Baiyun pangeran keempat masih hidup. Namun dia kemudian beralasan bahwa dirinya mengambil alih pasukan Macan Putih atas perintah ayahanda raja sambil dia menunjukkan plat militer. Di tempat lain, Yingxi yang sedang mengantar Nona Sising pulang, di tengah jalan mereka disergap oleh sekelompok orang bertopeng. Semua pengawal kocar-kacir. Sising pun melarikan diri, tetapi sayang dia terkena jebakan. Dan tiba-tiba si rambut putih muncul untuk menyelamatkan Nona Sising. Dengan kekuatan kecapi iblisnya, dia pun berhasil mengalahkan semua orang berbaju hitam yang ternyata mereka ini adalah anak buahnya Xiang atau pangeran kerajaan Xiling. Sementara itu pangeran kedua, dia lebih dulu menghadap ayahanda raja dan melaporkan bahwa pangeran keempat masih hidup, tetapi dia melawan titah raja, di mana sebelumnya raja memberikan perintah agar dirinya mengendalikan pasukan Macan Putih. Tetapi pangeran keempat ini datang dan mengambil alih kembali. Namun tak berselang lama Jun Baiyu atau pangeran keempat ini datang. Dia membongkar seluruh kejahatan pangeran kedua. Dan yang lebih mengagetkan, ternyata tidak ada peperangan. Hanya pangeran kedua sengaja akan mengambil alih tentara Macan Putih. Mengetahui semuanya itu adalah hanyalah rekayasa, sang raja pun menjadi marah. Dia pun menghukum pangeran kedua, juga keluarganya yang terlibat dengan pangeran kedua. Beberapa orang akan dihukum penggal. Sementara itu di tempat lain, Nona Sising dirawat oleh si rambut putih Li Ge. Dalam perawatan itu, Li Ge tidak sengaja menemukan bahwa di tubuh Nona Sising terdapat racun gurun. Dia heran terhadap Sising ini karena biasanya orang yang terkena racun gurun dia tidak akan bertahan hidup. Tetapi Sising ternyata masih bertahan hidup. Ketika racun gurun di tubuh Sising ini kambuh, dia segera membawa Sising ke tempat dingin. Karena racun gurun ternyata bisa ditekan dengan air dingin. Sementara itu Yingxi, dia kembali dan melaporkan kepada pangeran keempat bahwa Nona Sising telah diculik oleh sekelompok orang bercadar. Mereka mencurigai bahwa orang-orang bercadar itu berasal dari kerajaan Xiling. Pangeran keempat pun segera melapor sang raja. Dia meminta izin kepada sang raja akan berperang untuk menyelamatkan Nona Sising yang sekarang berada di kerajaan Xiling. Dia juga memohon kepada raja agar diperbolehkan mengajak pangeran kedua berperang sebagai hukuman terhadap kesalahan pangeran kedua. Akhirnya sang raja pun mengizinkannya. Di dalam goa, akhirnya Nona Sising pun terbangun. Dia tidak mengerti kenapa Li Ge ini menyelamatkannya, karena yang ia tahu Li Ge ini berkomplot dengan pangeran kedua. Si rambut putih ini kemudian berterus terang bahwa dia menyelamatkan Nona Sising karena melihat Nona Sising ini mempunyai bakat musik yang istimewa.
dia akan mengajarkan bakat musik itu kepada Sising. Mendengar itu Nona Sising menolak, lagi pula dia tahu jika si Li Ge ini temannya pangeran kedua. Li Ge pun segera memainkan kecapinya dan itu membuat Nona Sising seperti ada energi yang sedang mempengaruhinya. Namun dia tetap bersikeras akan pergi, tetapi sayang dia tidak menemukan jalan keluar. 你想囚禁我？ Ketika mendengar kecapi yang dipetik oleh Li Ge, Nona Sising merasa bahwa lagu itu tidak asing baginya. Li Ge pun kemudian memberitahu bahwa hidupnya tidak akan lama lagi dan dia sengaja menurunkan bakat ilmunya kepada orang yang benar-benar berbakat. 因为那把琴只有你才能驾驭。我想将毕生所学全部传给有资质。 Sising kemudian berpikir mungkin lagu itu bisa membuatnya kembali ke dunia nyata. Dia pun akhirnya mau diajari main kecapi, tetapi dengan satu syarat. Setiap dia hafal satu lagu, Li Ge harus menjawab satu pertanyaan dengan jujur. Li Ge pun akhirnya setuju. Singkatnya, Nona Sising mulai belajar dan ternyata setiap suara yang dikeluarkan kecapi itu ternyata mempunyai energi kekuatan yang sangat besar. Bahkan nada pertama yang diajarkan disebut nada membunuh. Di tempat lain, pangeran keempat sudah akan berangkat ke kerajaan Siling. Dia akan menyelamatkan Nona Sising. Dia pun mengajak pangeran kedua untuk berperang. Sementara itu pangeran kedua dia tetap akan membalaskan dendam atas keluarganya yang telah dihukum mati oleh kaisar karena ulah pangeran keempat. Dia menganggap justru dengan diajaknya ikut berperang adalah kesempatan yang bagus untuk menghabisi pangeran keempat. Sementara itu Ibu Ratu yang curiga jika Nona Sising berasal dari pulau asing. Dia pun ternyata telah mengirim surat kepada Raja Nanzhao, di mana kerajaan Nanzhao adalah sebuah kerajaan yang mempunyai dendam dengan orang-orang pulau asing. Orang-orang Nanzhao ini bertekad akan membunuh orang yang berasal dari pulau asing. 只要南诏王要赶尽杀绝百毒不侵之人，咱们只要放心等着便是。 Ternyata pangeran kedua ini sudah berkomplot dengan Li Ge. Mereka bertemu di dalam tempat yang tersembunyi. Dia meminta kepada Li Ge untuk menyerahkan Nona Sising kepadanya karena dia akan membuat Sising sebagai sandera untuk menghabisi pangeran keempat. Tetapi dengan tegas Li Ge mengatakan bahwa dia tidak akan menyerahkan Sising kepada pangeran kedua. Mendengar itu pangeran kedua menjadi kaget karena sebelumnya mereka telah membuat kesepakatan. Namun bersamaan dengan itu seorang datang melaporkan dia memanggil Li Ge dengan panggilan putra mahkota. Akhirnya Li Ge pun berterus terang bahwa dia bermarga Xuan Yuan yang artinya dia adalah putra mahkota kerajaan Dongling. Mendengar itu pangeran kedua semakin kaget karena kerajaan Dongling adalah kerajaan yang bermusuhan dengan kerajaan Tianshu atau kerajaannya pangeran kedua ini. Namun kemudian pangeran Dongling yang bernama asli Xuan Yuan Li Ge ini, dia menyatakan bahwa dia juga siap bekerja sama dengan pangeran kedua. Dia kemudian meminta pangeran kedua ini untuk kembali terlebih dahulu. Sementara itu Yingxi yang mengintai mereka, kemudian dia melaporkan kepada atasannya bahwa Li Ge ternyata putra mahkota dari kerajaan Dongling dan saat ini Nona Sising sedang berada di tangannya. Meski tahu jika Nona Sising disandra oleh pangeran Dongling, pangeran keempat ini tetap memerintahkan pangeran kedua untuk memimpin pasukan bertempur dengan kerajaan Siling. Di tempat lain, Li Ge atau Xuan Yuan Li Ge ini mengatakan kepada Sising bahwa ibunya Sising ternyata adalah gurunya. Itulah alasannya kenapa dia akan memberikan kecapi darah iblisnya kepada Sising. Dia juga memberitahukan kondisi tubuh Sising yang luar biasa, yaitu kebal racun.
dan di dalam tubuh Sising sudah terdapat racun gurun. Itu artinya ada seseorang yang sengaja meracuni Sising dengan racun gurun. Mendengar itu Sising pun menjadi berpikir siapa sebenarnya orang yang telah meracuninya. 应该是宗美珍，他可真的。百毒不侵可是孤岛一族特有的体质。 Si rambut putih ini kemudian mengatakan bahwa satu-satunya klan orang yang kebal racun adalah mereka yang berasal dari pulau asing. Dia kemudian menceritakan kejadian 20 tahun yang lalu, bahwa sebenarnya semua suku dari kerajaan atau orang dari pulau asing ini, mereka tidak pernah berperang atau melakukan penyerbuan ke kerajaan lain. Namun entah kenapa tiba-tiba orang pulau asing berubah menjadi boneka yang dikendalikan oleh orang lain. Mereka membantai orang-orang kerajaan Nanzhao. 他们在南诏王城大开杀戒，无数人死在他们手里。 Itulah kenapa Raja Nanzhao sangat dendam dengan orang dari pulau asing. Dia tidak akan membiarkan satupun orang pulau asing hidup. Karena sebelumnya orang pulau asing ini telah membantai orang-orang dari kerajaan Nanzhao. 突然有一天变成了人傀，去王城里杀人。但让他发现了，后果不堪设想。皇上，有消息了，皇上。 Sementara itu di istana, seorang kasih melaporkan bahwa tentara yang dipimpin oleh pangeran kedua untuk menyerang Siling, ternyata mereka mengalami kekalahan. Kembali ke Nona Sising, saat dia tertidur, dia bertemu dengan ibunya. Dalam mimpi itu ibunya mengatakan bahwa dia tidak boleh menunjukkan wajah aslinya kepada siapapun. Ternyata identitas orang pulau asing semuanya mempunyai tato di sisi wajahnya. Namun tato itu selalu disembunyikan dengan kulit palsu. Dia pun mencoba melihat tatonya. Ternyata tato di pipinya itu sama persis dengan tato yang ada di gambar belati. 匕首跟孤岛人。启禀皇上，西宁降王，请追休战。 Namun ada hal yang sangat mencurigakan. Pangeran dari kerajaan Siling ini mengadakan pesta untuk meminta maaf kepada pangeran keempat. Di mana tempatnya? Yaitu di tebing 3 wilayah. Tempat itu sangatlah tinggi dan berada di perbatasan 3 wilayah. Para menteri juga raja tidak mengerti kenapa pangeran dari kerajaan Siling ini melakukan pesta permintaan maaf. Namun karena berita itu sudah tersebar, jika pangeran keempat tidak menyetujuinya, maka itu akan menjadi reputasi yang buruk bagi kerajaan Tianshu, terutama bagi pangeran keempat sendiri. Sementara pangeran keempat sendiri juga prajuritnya, mereka juga tidak mengerti kenapa menyerah saja harus mengadakan pesta minta maaf, juga mengundang pangeran ke tempat yang lokasinya di tebing 3 wilayah. Pangeran keempat pun segera menyiapkan pasukan untuk mendatangi pangeran Siling, yaitu di tebing 3 wilayah. Singkatnya, pangeran keempat pun sudah sampai di tebing 3 wilayah dan tiba-tiba pangeran dari kerajaan Siling ini segera menyerangnya. Pangeran kerajaan Siling ini yang mulai kewalahan, dia segera mengeluarkan jurus cakar mautnya. Namun pada akhirnya dia tetap tidak bisa mengalahkan Jun Bayu. Di sisi lain, si rambut putih Like ini memberitahukan identitasnya kepada Sising, bahwa dia adalah satu-satunya putra mahkota kerajaan Dongling yang sedang berusaha akan membangkitkan kerajaan Dongling. 我与君北岳为敌，你会恨我吗？我的身份游历各国，其实就是个细作。你在担心君北岳？参见太子殿下，我军已开始进攻。 Dan ternyata pangeran Dongling ini diam-diam mengirimkan pasukan untuk menyerang perbatasan Tianshu. Dia mengira jika pasukan Macan Putih semuanya telah dibawa oleh pangeran keempat untuk bertempur melawan pasukan dari kerajaan Siling.
Di kesempatan itu dia juga memberitahukan kepada Siling bahwa Junbayu atau pangeran keempat menikahi dirinya adalah siasatnya untuk memanfaatkan tubuh dirinya yang kebal racun. Namun tak berselang lama seorang pasukan melaporkan bahwa seluruh pasukan Dongling berhasil dikalahkan oleh pasukan Macan Putih. Mendengar itu Pangeran Dongling menjadi muntah darah. Dia tidak mengira jika pasukan Macan Putih ternyata masih banyak yang berjaga di wilayah perbatasan Tianshu. Ternyata si rambut putih ini menahan Sising juga bertujuan untuk memancing Junbayu menyerang Siling. Namun akhirnya dia juga mengakui kekalahannya, juga mengakui kesalahannya. Dia kemudian memanggil anak buahnya untuk mengantarkan Nona Sising pulang. Namun bersamaan dengan itu datang juga seorang perempuan berbaju biru, yaitu Yaoshi. Dia bersedia mengantarkan Nona Sising pulang. Wanita ini bernama Xuanjuan Yaoshi. Dia ini adalah adiknya Xuanjuan Lige atau putra mahkota dari kerajaan Dongling. Namun ketika sampai di tengah jalan, Nona Yaoshi ini berhenti. Ternyata dia tidak akan mengantarkan Nona Sising pulang, melainkan dia akan menghabisi Sising di tengah jalan. Dia berpikir kalau Sising tidak dibunuh, mungkin dia akan mengacaukan rencananya. Karena dia sudah curiga jika kakaknya mungkin jatuh cinta dengan wanita ini. Namun karena kondisinya juga sudah terluka parah, akhirnya Nona Sising pun tidak berdaya. Saat dia benar-benar akan menghabisi Sising, tuan muda Dongling pun muncul segera menghentikan adiknya ini. Dia sangat marah kepada Yaoshi yang diam-diam akan membunuh Sising. Namun dia juga beralasan bahwa jika wanita ini dibiarkan hidup, dia akan merusak rencana besar mereka.